Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini mengenai akhir zaman, ya. Kita mau melihat ya kondisi bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih Tuhan. Kemudian kita akan melihat kondisi bangsa-bangsa dan kita juga akan melihat gereja. Kita akan melihat tiga hal ini yang akan membuat kita memahami bagaimana akhir zaman itu, ya. Kita mulai dengan bangsa Israel dulu, ya. Mari kita membaca dulu nubuat bangsa Israel bahwa Israel akan mengalami kesusahan, ya, kesusahan Yakub dibilang, ya, dalam jumlah waktu yang tertentu. Mari kita melihat dulu Imamat pasal 26. Kita nggak baca semua ayat ini, banyak ya nubuat-nubuat nabi-nabi juga, ya. Tapi kita baca aja sedikit aja. Imamat 26 ayat 18, demikian firman Tuhannya. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Ini nubuat Tuhan atas Israel. 7 kali lipat. 7 times. Ini bahasa nubuat, ya, artinya 7 tahun. Nah, tahun orang Yahudi itu 360. Jadi kalau 7 kali 360 itu ada 2520 hari. Orang Israel akan didisiplin oleh Tuhan karena dosanya, ya, 2520 hari. Nah, ini adalah masa kesusahan Yakub. Kalau dalam Yeremia 30 ayat 7 saya baca, hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya, itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Nah, mari kita melihatlah kesusahan Yakub ini. Dimulai daripada tahun 586 sebelum Masehi, ketika bait suci itu Yehuda, kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel itu, ya, Nebukadnezar, dan orang Israel dibuang ke Babel. Itu walaupun orang Israel pulang di bawah kepimpinan Zerubabel, Ezra, Nehemia, tapi sebenarnya Israel tidak bebas sepenuhnya, ya. Bahkan zaman Yudas Makabeus itu juga hanya bebas sebentar aja, ya, tapi sebenarnya mereka tetap dalam masa kesusahan dari mulai 586 sebelum Masehi. Nah, kalau dihitung itu 2520 hari, itu sampai kepada 1938, 2 tahun setelah Hitler berkuasa di Jerman. Ya, itulah puncak sebenarnya kesusahan Israel itu, kesusahan Yakub, ya. Ketika Hitler, ya, dalam Perang Dunia Kedua itu memburu orang Yahudi di sekitar daerah yang dikuasainya di Eropa itu, dan 6 juta orang Yahudi diperkirakan mati itu di zaman Hitler itu, ya. Tapi setelah itu tahun 1948 Israel dibebaskan, ya. Selesailah masa kesusahannya, dia mendirikan negara 1948 itu kan. Nah, dari 1948 sampai sekarang kita melihat Israel makin kuat dan makin kuat. Kenapa? Karena kesusahannya udah selesai. Nubuat daripada 2520 hari itu, kesusahan Israel, kesusahan Yakub udah selesai. Juga Yesus yang nubuatkan itu, yang bait suci itu, Matius 24, dia bilang dihancurkanlah bait suci ini, ya, dan Israel rumahmu akan menjadi sunyi, Israel akan dibuang kepada bangsa-bangsa. Itu sudah digenapi juga, ya. Dan Israel sudah kembali kepada tanah perjanjian, tanah mereka itu, ya. Nah, sekarang Israel itu tinggal menunggu secara bangsa dia menerima Yesus sebagai Mesiasnya, ya. Israel tidak akan bangun lagi bait suci ketiga, walaupun banyak orang Kristen bilang begitu, ya. Nggak mungkin lah mundur lagi. Karena Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran bait suci dan tidak pernah menubuatkan dibangunnya lagi. Karena sekarang Israel akan dipulihkan dalam konteks perjanjian baru. Sebentar lagi nih Israel secara bangsa, ya, menerima Yesus Kristus sebagai Mesias mereka. Sebentar lagi, ya. Karena sekarang mereka sudah selesai. Urusan Tuhan dengan mereka tuh, kesusahan Yakub udah selesai. Oke. Sekarang kita masuk kepada bangsa-bangsa ini, ya. Nah, sekarang giliran ini bangsa-bangsa yang akan mengalami disiplin Tuhan. Khususnya bangsa-bangsa yang membenci dan mengutuki Israel. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa yang mengutuk kau akan terkutuk. Barang siapa yang memberkati akan diberkati, ya. Jadi bangsa-bangsa di depan mata kita saat ini, saya nggak usah sebutlah bangsa-bangsanya, ya. Tapi sudah lihat aja lah orang-orang yang mengutuki Israel, ya. Bangsa-bangsa, ya. Secara bangsa ini, ya. Yang mengutuki Israel, yang membenci Israel, apa semua. Sudah lihatlah bagaimana nasib. Ya.
Itu akan bangsa-bangsa akan goncang semuanya di disiplin ini. Sekarang waktunya Tuhan berurusan dengan bangsa-bangsa ini, ya. Jadi ya semoga lah bangsa kita ya ya tapi bangsa kita ini pula ya udahlah ya. Tapi intinya anak-anak Tuhan mengalami perlindungan spesial lah ya di dalam masa kesusahan bagi bangsa-bangsa saat ini nih ya. Ada anak Tuhan dari Mazmur 91 juga ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan secara khusus ya. Tapi bangsa-bangsa yang memang mengutuki Israel atau membenci Israel, inilah gilirannya, inilah nih waktunya ini, Tuhan berurusan ini ya, menghajar ini ya, bangsa-bangsa yang membenci dan mengutuki Israel ya. Oke lah, selesai dari situ kita masuklah kepada, tapi nanti bangsa-bangsa ini akan diselamatkan, karena mari saya baca dulu nubuat Joel, itu akan digenapi juga ya, yang disebut oleh Petrus ya dalam khotbahnya, Kisah para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, saya pakai LLI ya, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas, perhatikan, semua manusia, semua bangsa itu. Karena kan nubuat Abraham juga olehmu dan keturunanmu semua bangsa ya akan diberkati. Dikatakan sini maka anak laki-laki perempuan akan bernubuat. Jadi artinya setelah digoncangkanlah bangsa-bangsa ini, setelah didisiplinlah, setelah masa kesusahan bangsa-bangsa, maka akan terjadi pencurahan Roh Kudus secara menyeluruh, semua bangsa akan mengalami pencurahan Roh Kudus ya. Oke, itu bangsa-bangsa ya. Sekarang kita masuk kepada gereja. Nah, saudara kalau bilang gereja ini harus saudara perhatikan di Wahyu pasal 2 pasal 3. Gereja itu jangan saudara anggap denominasi itu gereja, enggak. Gereja itu dibelah dua ini sekarang ini. Ada yang kehancurannya yaitu dari gereja mulai yang pecah menjadi puluhan ribu denominasi ini dengan para pemenangnya. Saudara lihat kalau di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu dibedakan. Di setiap zaman gereja itu Tuhan panggil barang siapa menang. Jadi ada para pemenang di setiap zaman gereja. Yaitu orang-orang sederhana. Tapi yang tidak ambil bagian dalam ajaran Ijabel, Biliam, Nikolaus yang ada di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu. Kita nggak bahas itu sekarang lah. Intinya di akhir zaman ini Tuhan Yesus akan datang untuk mempermuliakan atau dipermuliakan bersama-sama dengan para pemenangnya di sepanjang para pemenang dan sepanjang zaman gereja itu. Artinya para pemenang itu akan mendapat tubuh kemuliaan untuk memerintah di bumi ini bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah dia yang disebut di dalam Roma 8 ayat 19 sampai 21. Ya. Putra-putra Elohim akan dipermuliakan untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan, ya. Jadi tidak ada itu ajaran yang rapture kita diangkat dari bumi ya. Karena di dalam Matius itu 24 itu zaman Nuh itu ya. Itu yang diangkat itu orang-orang jahat itu yang diangkat oleh air bah ya. Yang Nuh dengan 8 orang itu yang mendiami bumi itulah orang yang benar. Karena bumi ini yang kita injak ini adalah warisan kita. Yesus bilang barang siapa yang lemah lembut akan memiliki bumi. Jadi bumi ini sekarang ini bergerak ini ya. Mendekati akhir zaman ini sekarang ini urusan Tuhan sudah selesai dengan Israel. Tinggal sebentar Israel nanti menerima Yesus Kristus sebagai Mesias mereka. Selesai mereka diselamatkan sebagai satu bangsa. Ingat Roma 11 juga bilang begitu. Selesai zaman genap zaman bangsa-bangsa maka seluruh Israel akan diselamatkan ya. Dalam arti mereka menerima Yesus Kristus sebagai Mesias mereka. Berikut ini bangsa-bangsa akan digoncangkan. Ini zaman sekarang bangsa-bangsa akan goncang ini semuanya ini ya. Kerajaan-kerajaan manusia termasuk kerajaan-kerajaan dalam Yesus akan digoncangkan itu ya. Pokoknya semua yang nggak punya pondasi dasar apapun, nggak ada dasar firman Tuhan, goncang semuanya. Ini di zaman ini akan digoncangkan ini. Makin ini zaman bangsa-bangsa ini. Kemudian nanti setelah bergerak Tuhan datang biasa disebut kedua kali itu. Disitulah dia akan dipermulakan bersama-sama dengan para pemenangnya. Para pemenang gereja di sepanjang zaman itu. Orang-orang sederhana yang tidak ambil bagian dalam ajaran Ijabel, Biliam, Nikolaus. Yang tidak ambil bagian dalam membangun kerajaan-kerajaan manusia. Karena denominasi itu kerajaan manusiawi itu ya. Nah oke lah. Nah sekarang kesimpulannya bagaimana ini? Kalau kita melihat kondisi zaman ini sebenarnya sudah sangat dekat sekali. Israel sudah selesai, sudah kesusahan Yakub sudah selesai. Dia tinggal tunggu waktu. Sebentar lagi Israel akan terima Yesus Kristus sebagai Mesias mereka. Kemudian bangsa-bangsa lain kita lihat ya, orang-orang sekarang ini sedang digoncangkan kan, terutama bangsa-bangsa yang mengutuki
atau yang membenci Israel itu akan mengalami kegoncangan luar biasa itu, ya. Mengalami kesusahan lah, ya. Kemudian kedatangan Tuhan gereja ini sudah dekat juga, ya. Karena ya bagi yang melihat, kita lihatlah ya, sudah dekat lah intinya. Sudah dekat. Kesimpulannya aja lah sekarang. Semoga saudara dan saya didapati Tuhan sebagai pemenangnya. Dipanggil, dipilih, dan setia, ya. Dan kita akan dipermuliakan sebentar lagi nih. Barangkali nggak lewat generasi kita ini. Tuhan Yesus sudah datang, ya. Dan mempermuliakan diri bersama-sama dengan kita. Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu firman Tuhan bilang. Apabila Kristus hidup kita, apabila kita menjalani hayat Kristus hari lepas hari, bukan melayani ritual-ritual itu, ya, aturan-aturan agamawi, bukan begitu. Kita mengikuti Kristus hari lepas hari, ya. Nah, apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Semoga saudara saya, ya, termasuk orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk menjalani hayat Kristus hari lepas hari, yang nggak mengikuti aturan agamawi, sistem kekristenan, enggak. Tapi kita mengikuti Kristus kemana saja Dia pergi hari lepas hari, dan akhirnya kita akan menyatakan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, mendapat tubuh kemuliaan untuk melayani di muka bumi ini, ya. Haleluya, amin.